Sesungguhnya aku berada teramat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Siapakah yang dimaksud dalam firman itu? Adalah suci. Nah, itu jawabannya. Adalah suci. Lebih jelasnya suci itu apa? Lebih jelasnya ya. Suci itu apa? Suci adalah hidup. Hidup yang ada di dalam diri saya, yang ada di dalam diri Bapak, yang ada di dalam diri yang lainnya. Bahkan orang yang tidak tahu sama sekali. Kenapa hidup itu disebut suci? Karena hidup berasal dari Tuhan. Hidup berasal dari Allah. Ini ada di sana ada kata sirolah, datulah, sifatullah. Nah, itu apa arti dalam mana itu? Kalau itu tidak bisa diartikan, tidak bisa diartikan. Tapi kalau Bapak sudah selalu kumpul dengan suci, selalu manunggal dengan suci, tahu. Jadi yang melek bukan diri pribadinya. Iya. Pribadi individu itu mah individu. Jadi harus diolah. Iya, seperti itu. Apa buktinya kalau hidup itu berasal dari Tuhan? Apa buktinya kalau hidup itu berasal dari Allah? Ketika awal mula manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berfirman. Setelah wujud manusia tercipta, Tuhan berfirman, aku ambil sebagian ruhku, lalu aku tiupkan. Ya, aku ambil sebagian ruhku. Nah, itu loh hidup. Berarti hidup itu ruhnya Tuhan. Sebab itu dia disebut Rohul Kudus atau Roh Suci. Nah, Rohul Kudus atau Roh Suci inilah yang disebut hidup. Yang kita harus selalu kumpul dengan dia, yang kita harus selalu manunggal dengan dia. Tidak manunggal dengan dia, masalah. Sesungguhnya aku berada teramat dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Itu loh yang dimaksud oleh Tuhan. Karena ruhku itu ada di dalam dirimu, jadi aku sesungguhnya lebih dekat. Ruhku itu ada di dalam dirimu. Barang siapa yang ingin mengenalku, maka kenalilah dirimu. Nah, diri yang dimaksud itu adalah hidup itu tadi, Pak. Nah, hidup ini lebih dikenal dengan sebutan guru sejati. Kalau Bapak pernah mendengar kalimat guru sejati atau istilah guru sejati, nah itu dia yang saya maksud hidup. Soalnya rata-ratanya peradaban manusia, Pak ya. Ya. Rata-rata mengucapkan, aduh Gusti ya Allah, ini anak bandel-bandel amat. Nah, Ya. ketika dia tidak sadar mengucapkan bahwa itu keturunannya gitu. Nah, itu yang rata-rata mengucapkan, Gusti ini anak bandel-bandel amat. Nah, sedangkan di sini tadi mendefinisikan tinggal kesadaran kita, kan gitu kan? Iya. Tinggal, sedangkan itu bahasa kebanyakan tidak sadar. Oh, sadar. Iya. Ketika seseorang mengucapkan, duh Gusti ini anak bandel amat, sesungguhnya dia sadar, tapi salah salah mengarahkan kesadaran. Penempatan. Ya. Penempatan ucap. Iya. Karena kita sendiri. Iya. Jadi ketika seseorang itu mengatakan Gusti, kesadarannya itu ke Allah. Padahal Gusti itu ada di dalam dirinya. Nah, karena tidak tepat mengarahkan arah itu tadi, terjadilah seperti itu.
seakan-akan tidak tahu kalau itu adalah anaknya sendiri. Ya, Nah karena itu salah arah itu tadi. Jadi menurut ke tanah gitu ya. Iya, iya kan, karena mulutnya mengucapkan Gusti, Iya. kesadarannya mengarah kepada Tuhan. Iya. Padahal yang dimaksud Gusti itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Gusti itu utusan Tuhan. Guru Gusti sejati itu itu, guru ya. sejati. Guru sejati itu hidup. Hidup itu Rohul Kudus. matur suwun, Kang, matur suwun. Kau handai lah. Gantian. Sip dua kan dia. Sip dua. Coba. Kapan sok loba magerak kapan lah. Semuanya. Nah, ibu udah bisa terhan, pokoknya. Ya sok bae dijawantakeun ku di dieu ngomong mah sok bae rek Sunda rek mah. Saya juga maksud kok bahasa Sunda. Ngerti, Ngerti. Ya, ngerti sama Bapak. Ngerti bahasa Sunda. Enggak ada Biasa. Bahasa internasional. Ya, jadi gini Pak, selanjutnya ini seperti tadi kita kunci langsung patrap itu ya secara gawainya gitu secara Iya. kerjanya. ngerjainnya gimana? Gimana? Iya, iya. Jadi belum sepenuhnya mengerti sepenuhnya gitu lah. Saya mengerti tapi kan sepenuhnya gitu lah. Jadi intinya patrap atau mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya yaitu wahyu pancalaku itu seputar kesadaran. Maksudnya tentang kesadaran, bukan selain tentang kesadaran. Coba di mah. Itu cara mematrap. Jadi cara mematrapkan, cara prakteknya kita harus mengolah kesadaran pribadi. Jadi kita harus mengolah kesadaran pribadi. Bagaimana caranya dari awal patrap sampai akhir patrap kesadaran kita itu tidak lepas. Tidak lepas. Satu misal contoh, patrap itu kan diawali dari palungguh pembuka sampai kunci pauling micil. Ketika tangan saya bergerak palungguh, ketika hati saya memerintahkan pikiran saya untuk mengingat bacaan-bacaan palungguh sampai bibir saya bergerak mengucapkan atau tidak bergerak ngebatin palungguh bahwa itu adalah digerakkan oleh hidup. Ya. Ketika tangan saya patrap kunci itu digerakkan oleh hidup. Ketika hati saya ngebatin kunci, membaca kunci, itu juga digerakkan oleh hidup. Itu dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita mampu menyadari itu, maka hidup akan mengenal kita. Kalau kita mampu menyadari itu, guru sejati akan mengenal kita. Kalau kita mampu menyadari itu, Rohul Kudus akan mengenal kita. Nah, kalau Rohul Kudus yang mengenal kita, tidak mustahil. Kalau kita yang mengenal Rohul Kudus, ada mustahil di situ. Karena Rohul Kudus adalah suci. Suci itu tidak bisa dicampuri, tidak bisa kecampuran. Kalau bisa dicampuri, bukan suci namanya. Yang disebut suci itu tidak bisa dicampuri apapun. Terkontaminasi. Ya, jadi kalau kita ingin mengenal Ruh Suci, ingin mengenal Rohul Kudus, ingin mengenal guru sejati, mustahil Pak, karena kita banyak kepentingan. Jadi ada mustahil di situ. Tapi kalau guru sejati yang mengenal kita, nggak ada mustahil. Nah, dengan mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya yaitu wahyu pancalaku, maka yang terjadi guru sejati yang mengenal kita, yang akan mengenal kita. Nah, kalau kita sudah mengenal guru sejati, ya sudah pasti mengenal Tuhan, mengenal Allah. Gitu. Tidak berhenti hanya di situ. Kita juga menggenggam kitab Lauhul Mahfuz.
isi dunia akhirat yang kita miliki gitu. Waktunya bebas selagi tidak mengganggu kegiatan Bapak gitu. Kalau ada kegiatan, apalagi itu suatu kegiatan yang penting, jangan lakukan gitu, jangan lakukan. Ada lagi? Lagi. Oh, Jadi mumpung Bapak di sini, jadi kalau keterangan yang lebih jelas kan ada yang bisa dipertanggungjawabkan. iya. Nah ini mewakili yang baru. Tadi kan gimana semua itu ada bahasa tadi itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ kan tidak ada kata mati kan, Ya, biar tahu semuanya gitu. ya. Nah, so, Dan rata-rata Pak, kalau umumnya ya kan ada yang meninggal mengucapkan itu, bahkan sebelum kita ke pengeras suara juga dahulukan itu Ya. telah meninggal dunia Anu bin Anu kan Anu bin Fulan, Wajib lah. wajib lah gitu. Ini saya kembalikan lagi ke pembicaraan siang. Pada awal kejadian ketika Tuhan menciptakan manusia tersebut Adam, sebelum Adam dihidupkan, baru tercipta wujudnya saja, Tuhan berfirman, aku ambil sebagian ruhku. Nah, sabda ini, firman ini belum berlanjut. Aku ambil sebagian ruhku. Setelah ruhnya diambil, nah di sini terjadi sebuah komunikasi antara Tuhan dan ruh Tuhan. Semua diperbincangkan, semua dibicarakan, dan apapun bentuk pembicaraannya itu ditulis lalu dikitabkan, dan kitab itu lebih dikenal dengan sebutan Lauh Mahfud atau Lauhul Mahfud, kitab hidup yang hanya diketahui oleh Tuhan dan ruh Tuhan. Setelah selesai perjanjian, lalu aku tiupkan dengan sebuah sabda, kun fayakun. Nah, setelah ruh Tuhan ini memasuki jasad Adam atau tubuh Adam, maka pada saat itu dimulailah sebuah kehidupan. Setelah kehidupan dimulai, Tuhan berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpesan. Itu pesannya. Jadi dia tidak berpesan apapun di situ. Kamu harus mau, enggak begitu. Dia hanya berpesan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pada intinya, ingat kamu harus kembali kepadaku. Intinya seperti itu intinya. Jadi inti daripada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah pesan dari Tuhan untuk ruh Tuhan itu ketika sudah memasuki jasad Adam, bahwasanya hidup itu berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Entah bagaimana awalnya, saya sendiri kurang paham itu ya. Entah bagaimana awalnya, saya sendiri tuh kurang paham. Sangat langka di antara kita yang mau pulang kepada Tuhan, yang mau pulang kepada Allah, sekalipun ayatnya sangat jelas Pesannya ya.
pesannya sangat jelas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi enggan, bahkan tidak mau kembali kepada Tuhan, maunya kembali ke surga. Karena di surga ada bidadari 41, ada sungai madu, ada kolam susu. Maunya kembali di sana. Sampai-sampai mempunyai banyak uang itu dibagikan kepada fakir miskin, yatim piatu, orang jompo demi untuk mendapatkan surga. Nah, ini parahnya. Padahal tempat kembalinya adalah Allah. Jadi suatu acuan, Pak. Surga itu jadi acuan. Enggak berhenti di situ. Sampai-sampai dibela-belain melakukan bom bunuh diri, ngebom masjid, ngebom gereja, ngebom hotel demi surga. Tapi sifat-sifat Tuhan yang ada di dalamnya enggak dikeluarkan. Inilah surga. Seperti seperti tidak boleh menfitnah, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh membenci, itu malah tidak dilakukan. Tapi syarat-syarat untuk penebusan surga dilakukan. Syarat-syarat untuk mendapatkan surga itu dilakukan, tapi perintah Tuhan tidak mau dilakukan. Itu salah satu bukti kalau seseorang itu tidak mau kembali ke Tuhan, maunya kembali ke surga. Yang namanya surga itu diukur dari amal ibadah. Kalau amal ibadahnya sehari, berarti kita tinggal di surga hanya sehari. Lebih dari sehari, keluar lagi dari surga. Habis kontrak. Benar, Pak. Kan begitu. Lalu surga itu kan imbalan Iya. dari apa yang kita perbuat. Nah, kalau sehari kalau kebaikan yang kita perbuat hanya sehari, berarti imbalannya masuk surga kan hanya sehari. Ini yang lepas dari kesadaran kita. Padahal yang abadi, yang langgeng itu Allah. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah karena kita berasal dari Allah. Nggak mau milih surga. Kan di surga ada bidadari. Oke. Di surga ada bidadari 41. Cantik-cantik atau mungkin lebih dari 41. Cantik-cantik, bahenol-bahenol, montok-montok. Oke. Tapi yang namanya ruh itu tidak berjenis kelamin. Bagaimana menikmatinya? Terus buat apa bidadari itu? Nah, ya. Ruh itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, itu ruh. Mengejar surga demi bidadari 41 untuk apa? Lah wong kelaminnya nggak ada. Nafsu juga nggak ada. Nafsu nggak ada. Ini bener, Pak, itu. Saya, maaf ya, saya nengok, maaf, bukan memfitnah orang, yang realita. Saya pernah debat, emang keras ya debat. Maaf yang suka masjid ke masjid kan banyak ya. Jadi pandangan dia yang mungkin belum mencapai ini, mungkin IQ-nya saya juga maklum lah, baru didoktrin aja. Iya. Jadi dia udah didoktrin semacam kata itu. Jadi saya ibadah, pintu surga udah di depan muka saya. Oh, udah gede katanya. Udah gede. Kemarin Lebar. meninggal, ya kan? Kemarin meninggal. Saya ingin gali itu kuburannya ke surga enggak? Saya ingin tahu tuh. Harusnya jangan begitu. Mm-mm. Harusnya ketika dia meninggal ucapkan innalillahi wa inna ilaihi sorgaun. Karena dia Bukan sorgaun, harusnya begitu. debat sama dia. Sudah sudah waktunya kita mengidolakan Allah. Sudah waktunya kita menuju hanya satu titik, yaitu Allah. Di dalam Allah ada surga. Di dalam surga belum tentu ada Allah. Iya, jadi lucu, kita itu lucu. Ayatnya hafal. Bahkan setiap kali ada tetangga meninggal kita selalu mengucapkannya.
Tapi yang kita cari, yang kita kejar, yang kita idolakan surga. pahala. Aduh, bagaimana kepriben itu. Nah, bagaimana? Sudah saatnya, sudah waktunya kita menuju Allah, mengidolakan Allah. Dan kita tidak akan pernah mengenal Allah jika kita belum mengenal hidup kita. Karena yang bisa mengenal Allah hanya hidup kita. Itu digambarkan, disejarahkan secara abadi di Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, Jibril pun tidak mampu mendampingi. Artinya yang bisa mengenal Tuhan adalah ruh Tuhan itu sendiri. Yang bisa mengenal Allah hanya utusannya, yaitu hidup. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan, ya kita harus mengenal hidup kita terlebih dahulu. Kalau kita bisa mengenal hidup kita, pasti mengenal Tuhan. Jadi jembatan kita itu hanya hidup kita. Kalau dalam bahasa agamanya jembatan kita itu adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu bukan Muhammad. Nah, ini kan kebanyakan kan mengatakan tuh seperti itu. Jadi kemajajinya Pak. Gitu, yang sudah terdahulu. Ya. Nah, ini kan dikembalikan tentang rasa kan gitu. Rasul yang dimaksud Rasulullah itu adalah Rohul Kudus atau Roh Suci atau hidup yang menempati semua makhluk. Jadi Rasulullah itu bukan hanya berada di dalam diri Muhammad, tapi juga berada di dalam setiap diri manusia. Kenapa kok diwajibkan bersolawat kepada Rasulullah? Ya. Karena hanya Rasulullah, hanya hidup kita yang bisa membawa kita kembali ke hadiratullah. Seperti itu. Jadi kalau kita beragama Islam dan suka bersolawat, ketika kita bersolawat kesadarannya jangan ke Mekah. Ya. Jauh kan Kejauhan, nggak nyambung. Kesadarannya adalah ke dalam diri. Karena solawat itu diperuntukkan untuk hidup kita. Karena hidup kita adalah utusan Allah atau Rasulullah. Seperti itu. Ya. Iya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bersabda, jika kamu memandangku harus dari dua sisi. Satu sisi pertama sebagai Muhammad, sebagai Nabi. Satu sisi kedua sebagai Rasul, sebagai utusan. Kembali tentang surga. Nabi Muhammad bersabda, tidak seorang pun yang akan terselamatkan oleh amal ibadahnya. Itu Nabi yang mengatakan itu Nabi loh, Pak. Tidak seorang pun yang bisa terselamatkan oleh amal ibadahnya. Artinya yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amal ibadahnya kecuali ridho Allah. Jadi suatu ketika ada seorang umat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, benarkah jika aku melakukan atau melaksanakan amal ibadah aku akan mendapatkan surga? Nah, Nabi menjawab, tidak ada seorang pun yang terselamatkan oleh amal ibadahnya atau masuk surga kecuali ridho Allah. Termasuk engkau sendiri tidak bisa, aku juga tidak.
Itu ada hadisnya. Jadi jangan berbangga diri karena pernah beramal dan beribadah. Karena itu bukan jaminan jika tidak mendapatkan ridho Tuhan. Jadi yang bisa menyelamatkan kita adalah ridho Tuhan. Tapi kalau kita belum mendapat pengampunan dari Tuhan, bagaimana mungkin ridho itu akan turun? Kalau ridhonya Roma Irama ada. Ya, ridho Roma. Jadi untuk bisa mendapatkan ridho Tuhan, jadi kita harus mendapatkan pengampunan terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan pengampunan ya kita harus minta pengampunan. Caranya minta pengampunan kunci. Coba, karena itu bacaan kunci ada yang berbunyi kula nyuwun pangapura. Minta pengampunan. Tapi minta pengampunannya bukan ke Tuhan. Kita tidak punya salah sama Tuhan, itu tidak punya. Tidak punya dosa kita sama Tuhan. Kita tidak pernah punya salah sama Tuhan. Kita tidak pernah punya dosa sama Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan adalah geraknya. Nah, itu. Bagaimana mungkin dia yang menggerakkan kok berdosa? Enggak. Iya. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya apapun yang kita lakukan ini kan kehendaknya. Kok bisa disebut dosa? Lawang dia yang menggerakkan. Kata orang Sunda mah Pak, kersak dan kersaknya. Itu dia. Lalu di mana letak dosanya kalau seperti itu? Iya. Enggak ada. Artinya kita tidak punya dosa, tidak punya salah sama Tuhan. Salah kita, dosa kita adalah kepada hidup kita sendiri. Jadi minta pengampunannya itu kepada hidup kita, bukan kepada Tuhan. Sebab itu Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Jadi minta pengampunannya itu kepada hidup kita sendiri. Kenapa kita harus minta pengampunan kepada hidup kita? Seumur hidup kita itu digendong, diteng-teng, disunggi sama hidup, tapi tidak bisa menyadari, tidak pernah menyadari. Itu kesalahan kita. Itu dosa kita. Ya, iya, tapi kan kata-kata itu Pak umumnya, nah minta aja kamu pengampunan Allah. Nah ini, jadi ini kan kontroversi. Ya nggak sinkron gitu antara hidup. Tidak bisa seperti itu, nggak bisa, nggak tepat. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya apapun yang terjadi, apapun kejadiannya, apapun yang kita lakukan, mau salah mau benar, Ya. di mata umum itu gerak Tuhan. Kenapa kita harus punya dosa ya? Lah terus letak dosanya di mana? Lah wong geraknya dia. Semua geraknya dia. Letak dosanya di mana? Kesalahan kita adalah dengan hidup kita sendiri. Dosa kita adalah dengan hidup kita sendiri. Maka memohon ampunlah kepada hidup kita sendiri atas ketidaksadaran kita selama ini. Selama ini kita bisa bicara, bisa duduk, bisa bekerja, bisa beristri, bisa berpikir, bisa tidur dan lain sebagainya, itu karena adanya hidup di dalam diri kita. Dan seumur hidup kita tidak pernah berpikir tentang hidup, tidak pernah mencari tahu. Nah itu letak salah kita, letak dosa kita. Coba kalau nggak ada hidup di dalam diri kita, kita adalah mayat. Kalau tidak ada hidup di dalam diri kita, tidak ada guru sejati di dalam diri kita, tidak ada Rasulullah di dalam diri kita, tidak ada ruh suci di dalam diri kita, kita itu bangkai yang hanya layak untuk dikubur. Kita bisa itu, bisa ini dan lain sebagainya. Bahkan sampai bisa menyebut ya Allah, itu karena ada hidup di dalam diri kita. Iya. Coba kalau nggak ada hidup, nggak bisa. Nggak bisa. Yang menjadikan kita bisa beragama, bisa beribadah, bisa beramal, itu karena adanya hidup di dalam diri kita. Tapi kita tidak pernah mikirin hidup. Nah ini letak kesalahan kita, letak dosa kita. Bukan sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak tahu urusannya.
Kalau kita tidak bisa kembali kepada Tuhan, tidak pulang kepada Allah, nah itu baru urusannya. Kamu berasal dariku, kok tidak kembali kepadaku? Ah, ini baru urusan Tuhan. Selain soal kembali, bukan urusan Tuhan. Oke. Nah, kalau seumur hidup kita mengejar surga terus, nah itu baru urusan Tuhan itu. Di pahala terus jadi ada ketua pahala. Ada. Kalau banyak gitu lah. Dulu hanya dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim orang bisa terbang, Pak. Padahal nggak nyambung ya, nggak nyambung. Untuk bisa terbang, yang nyambung itu kan aji saipi angin, itu baru nyambung. Sama yang namanya sama urusan terbang itu baru nyambung. Tapi kalau yang dibaca adalah kalimat Bismillahirrohmanirrohim, bisa terbang kan nggak nyambung. Tapi bisa dulu. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang coba baca Bismillahirrohmanirrohim 1.000.000.000 kali katakanlah. Itu pun dibarengi dengan puasa. Coba suruh terbang. Nggak akan bisa, Pak. Itu karena apa? Karena ketika orang dulu ketika menyebut atau mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, itu kesadarannya masuk kepada Rasulullah, masuk kepada hidup, masuk kepada guru sejati atau roh suci. Jadi kesadarannya nggak keluar. Jadi penentunya kesadaran ya. Penentunya kesadaran. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena Tuhan tidak tahu urusannya, Pak. Tidak tahu. Silahkan engkau mau melakukan apapun, sudah aku sediakan di situ. Tapi ingat, kamu berasal dariku dan harus kembali kepadaku. Hanya itu saja. Selain itu, no way. No problem. Nah, karena terlalu banyak manusia-manusia yang tidak kembali kepada Allah, maka banyak pula setan-setan, Pak. Sampai-sampai di rumah kosong, di jembatan, di kayu, di pohon beringin, itu setan semua isinya. Karena tidak kembali. Karena terlalu banyak manusia yang tidak kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi setanlah dia. Ya itu tadi. Kembalinya ke surga. Dia berbuat baik selama di dunia, dia berbuat baik seminggu, masuk surga kan seminggu juga. Setelah 1 minggu keluar dia dari surga, jadilah setan. Habis kontrak, Pak ya. Iya dah. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Allah tidak pernah menciptakan setan. Tapi dalam kenyataannya setan itu banyak. Dan setan yang berjumlah banyak itu bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan manusia itu sendiri. Karena tidak mau pulang ke Allah, jadilah setan. Jadi sudah waktunya kita mengurangi setan-setan itu tadi. Sudah waktunya sudah waktunya kita mengidolakan Allah dan mengurangi jumlah setan-setan itu tadi. Jangan ditambahin.
Jangan ditambahin lagi, Pak. Udah penuh. Kita hidup berdampingan dengan bangsa jin. Yang diciptakan oleh Tuhan adalah jin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya Tuhan hanya menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Tidak ada bangsa setan, itu nggak ada. Tuhan tidak menciptakan. Nah, kita hidup berdampingan dengan bangsa jin saja sudah sumpah, sudah sering gerah kan. Ditambah lagi dengan bangsa setan-setan ini tadi, wah, aduh gerah deh. Kayak gitu tuh. Ada lagi? Monggo, monggo. Oh, oke oke. Minum atau Apaan? Ayo. Ini aku sudah tahu. Oh. Nyai kalau mah yang papa nak kunci nawe gitu. Pasti. Pasti coba. Pasti. Pasti. Saya kan kunci ya. Biasa gitu muka kan. Kalimahna. Kalimahna. aplikasi nama itu kumpul nunggal suci membicarakan yang suci. Saya ceritakan agak suci. Hidup. Memang ai cariasan atas ke hartos lah. Memang bikin muka kan. Itu yang tadi Pak sangat realitas sekali. Yang Bapak mengumpamakan cangkang rokok dibikinkan mobil-mobilan. Itu sangat netral sekali. Iya, Ya kan? Iya, seperti itu. Kita sudah mau menghilangkan aktivitas sehari untuk memikirkan ini supaya cangkang rokok ini supaya jadi mobil-mobilan. Ternyata sudah dibuat, sudah dibikin, sudah bagus. Terus uyak-uyak, dihancurin. Nah, seperti itu juga. Iya. Makanya Allah di situ mengatakan tidak akan menyakitimu. Sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Justru hambaku sendiri itu yang mempersulit dirinya. Cuma disuruh pancalaku, hanya disuruh beriman. Tok, udah. Tuhan hanya menyuruh kita untuk beriman. Tuhan hanya menyuruh kita untuk berpancalaku. Kitanya yang wah nyiksa diri, wah. Banyak kebutuhan, pikiran udah kemana tahu kan? Kalau di dalam agama Nasrani ada sebuah ayat yang menjelaskan suatu ketika terjadi sebuah bencana atau sebuah musibah. Nah, pada waktu itu Yesus bisa berdiri di atas air. Nah, umatnya kebingungan. Lalu bertanya kepada Yesus, "Wahai Rasul, ilmu apa yang engkau gunakan sehingga engkau tidak tenggelam, seringan kapas bisa berdiri di atas air?" Jawaban Yesus apa? "Andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, 'Wahai gunung, kamu pindah di depan rumah saya,' maka gunung itu seketika akan pindah di depan rumah." Hanya saja sayangnya banyak yang tidak tahu maksud daripada iman. Ngertinya iman itu yakin, ngertinya iman itu hakul yakin. Padahal Allah, Tuhan itu tidak butuh keyakinan kita. Kita yakin kepada Tuhan, Tuhan tidak mengalami beruntung. Kita tidak yakin kepada Tuhan, Tuhan tidak rugi.
Artinya Tuhan itu tidak butuh keyakinan kita. Nah, selama ini kita tidak tepat mendefinisikan iman. Selama ini kita mendefinisikan iman adalah yakin, mentoknya hakul yakin. Satu misal, iya, oke lah, iman itu adalah yakin atau hakul yakin. Ketika kita, mari kita buktikan, ketika kita bermasalah, apakah kita menggunakan Allah? Padahal kita udah hakul yakin loh ini ya, udah mentok. Pasti yang digunakan bukan Allah, Pak, yang digunakan ini. Pikiran, Pak. Sama ini. Mani. Yang digunakan. Satu misal kita punya kasus gitu. Iya, Pasti bayar pengacara. betul. Bukan Allah yang digunakan. Tapi dibilang tidak iman karena dia sudah terlanjur ya mendefinisikan iman itu adalah yakin. Kamu tidak yakin ya dengan adanya Tuhan, marah dia. Iya. Kalau iman itu adalah yakin, artinya harusnya apapun kejadiannya, segenting apapun kejadiannya, harusnya itu Allah yang digunakan, bukan selain Allah. Nah, kejadian-kejadian itu kan memberi pelajaran kepada kita bahwasanya maksud dari iman itu bukan yakin. Maksud dari iman adalah wahyu pancalaku, pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, Iya. mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Untuk apa saya yakin sama Allah kalau tidak pernah pasrah sama Allah? Untuk apa saya hakul yakin sama Allah kalau tidak pernah menerima keputusan-keputusan Allah? Untuk apa yakinnya? Tapi coba panjenengan perhatikan. Ketika panjenengan bermasalah, semua akal buntu. Pasti pasrah. Ujungnya pasti pasrah. Ya. Semua udah buntu loh ini. Semua jalan udah buntu. Ujung-ujungnya pasti pasrah. Tapi ketika kita pasrah, selesai kan masalahnya malah. Malah ketemu kan solusinya. Iya, benar. Dan nyerah lah gitu ya. Malah ketemu solusinya. Perhatikan aja. Benar pisan. Ya, perhatikan saja ketika udah nyerah, sudah buntu semua kan, cari solusi ke sana buntu, solusi ke sini buntu, jalan keluar ke sana buntu, akhirnya kan gitu. Terserah deh. Malah selesai, malah dapat solusi. Perhatikan saja. Tapi selama ini kan kita nggak menyadari bahwa bahwa pasrah itu adalah bagian dari iman. Kalau saja kita menyadari bahwa pasrah itu bagian dari iman, tentunya kita sudah istiqomah pasrah sejak dulu. Betul. Nggak nunggu kepepet. Pasrahnya itu nggak nunggu kepepet. Iya. Rek naon tuh? Rek naon? Halo. Semua bentuk amal ibadah kita sudah benar, jadi jangan disesali. Hanya saja mengarahkan kesadaran kita ini loh yang tidak tepat. Kalau bentuk ibadahnya, bentuk amalnya benar semua, mengarahkan kesadaran kita ketika kita beribadah, ketika kita beramal, ini loh yang tidak tepat selama ini. Iya, benar. Karena di sini yang banyak gangguannya. Akiu. Masa kunci favorit Bentuk tidak tepatnya di mana? Ketika kita bersolawat, kesadaran kita lari ke Arab. Iya. Ih, kan gitu. Ketika kita menyebut ya Allah, kesadarannya lari ke langit. Ih, ini loh yang tidak tepat. Ya, asal kita dari Allah, surga yang dicari. Nah, ini ketidaktepatan-ketidaktepatannya. Salah satu bentuk ketidaktepatan kita selama ini. Kalau bentuk ibadahnya benar, bentuk amalannya benar, arah kesadarannya ini yang nggak tepat.
Nah karena itu mari kita perbaiki bersama. Sudah saatnya, sudah waktunya kita menuju Allah, mengidolakan Allah, dan mengurangi setan.